Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa anak-anak ibu kelas 10 MIPA 4. Sesuai jadwal pelajaran yang kemarin sudah dibagikan, hari ini jadwalnya mata pelajaran matematika wajib. Ibu yang ngajar kalian, perkenalkan, mungkin kalian sebagian sudah ada yang kenal karena kemarin kita sudah sering ketemu dari PPDB online, kemudian daftar ulang, PLS, juga ibu menjadi panitia kemarin. Nama ibu Siti Fatimah, ibu ngajar matematika umum atau matematika wajib. Sebelum kita belajar, agar kalian dan ibu juga kita dimudahkan dalam pemahaman pembelajaran kita, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Ini ada beberapa referensi buku yang mungkin bisa kalian pinjam di perpustakaan atau mau beli, silahkan. Beberapa contoh referensi buku yang bisa digunakan untuk pembelajaran matematika wajib di kelas 10 semester 1. Materi yang akan kita pelajari di kelas 10, yang pertama ada persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak, kemudian pertidaksamaan irasional, pertidaksamaan linear 3 variabel, kemudian pertidaksamaan 2 variabel, linear kuadrat dan kuadrat-kuadrat. Kemudian yang terakhir nanti di semester 1 ini adalah fungsi yang terdiri dari fungsi linear, fungsi kuadrat, dan fungsi rasional. Yang pertama, kita masuk bab pertama hari ini, yaitu persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Kompetensi dasarnya, yang pertama, menginterpretasi persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak dari bentuk linear satu variabel dengan persamaan dan pertidaksamaan linear aljabar lainnya. Kemudian, untuk keterampilannya, kalian diharapkan nanti bisa menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak dari bentuk linear satu variabel. Untuk memahami untuk memahami konsep nilai mutlak, kita amati permasalahan ini. Contoh, seorang anak bermain lompat-lompatan di lapangan. Dari posisi diam, si anak melompat ke depan 2 langkah. Kemudian 3 langkah ke belakang, dilanjutkan lagi 2 langkah ke depan, kemudian 1 langkah lagi ke belakang, dan akhirnya 1 langkah lagi ke belakang. Nah, dari permasalahan itu, bisakah kalian membuat sketsa lompatan anak tersebut? Sketsanya. Kemudian, berapa langkah posisi akhir anak tersebut dari posisi semula? Dari awal dia diam, berapa posisi terakhirnya setelah beberapa kali melompat tadi? Kemudian, tentukan berapa langkah yang dijalani anak tersebut atau berapa lompatan yang telah dia lakukan. Alternatif penyelesaiannya, kita definisikan dulu lompatan ke depan itu searah sumbu X positif. Dalam garis bilangan kan ada positif, ada negatif. Kita asumsikan, kita misalkan lompatan ke depan itu searah sumbu X positif. Kemudian yang ke belakang searah dengan sumbu X negatif. Nah, tadi anaknya pertama-tama apa? Lompat ke depan 2 langkah. 2 langkah ke depan, posisi awalnya 0. Lihat garis bilangan, kemudian panahnya yang pertama di atas garis bilangan itu adalah dari 0, kemudian panahnya mengarah ke angka 2. Tadi karena 2 langkah ke depan, berarti ke arah sumbu positif. Positif itu ke kanan, negatif itu ke kiri. Kemudian berarti dia berhenti di posisi angka 2. Kemudian yang berikutnya 3 langkah ke belakang. Dari angka 2, dia mundur 3 langkah, berarti bergerak ke sebelah kiri. Akhirnya posisinya ada di -1. Dilanjutkan lagi, 2 langkah ke depan. Dari -1, 2 langkah lagi ke depan. -1, 0, 1. Nah, dia berhenti di angka 1. Lihat panahnya yang ketiga dari bawah. Kemudian, setelah berhenti di 1, apalagi yang dia lakukan? 1 langkah lagi ke belakang. 1 langkah ke belakang dari angka 1 berarti dia berhenti di angka 0. Terakhir,
satu langkah lagi ke belakang, dari 0 ke belakang lagi. Berarti terakhir dia berhenti di angka min 1. Nah, pertanyaannya tadi, yang pertama posisi terakhir dia di mana? Nah, berarti jawabannya adalah di min 1. Kemudian ada berapa langkah yang dia lakukan? Pertama, 2 ke depan, 2 langkah sudah. Kemudian 3 ke belakang, ada berapa? 5, 2 ditambah 3. Kemudian 2 langkah lagi ke depan, berarti ada 7. Kemudian 1 lagi ke belakang, 8. 1 lagi ke belakang. Jadi total semua langkahnya ada 9. Nah, jadi kalau kita menghitung langkah ke depan atau ke belakang tidak pengaruh, tetap kita tambahkan. Hasilnya tadi yaitu langkahnya ada 9. Nah, yang tidak pengaruh ke depan atau ke belakang tadi, itulah contoh konsep nilai mutlak, artinya tidak ada pengaruh positif atau negatif. Nah, persamaan linear yang melibatkan nilai mutlak dari bilangan real X ditulis X pakai garis tegak kiri kanan. Nah, itu dibacanya nilai mutlak X. Dengan yang pertama, nilai mutlak X sama dengan X jika X-nya lebih dari sama dengan 0. Kemudian yang kedua, nilai mutlak X sama dengan min X jika X-nya kurang dari 0. Nah, supaya lebih jelas, ini ada contoh tabelnya. Tadi yang pertama, nilai mutlak X sama dengan X jika X-nya lebih dari 0. Contoh, nilai yang pertama 5. 5 itu lebih dari 0 kan? Nah, kalau lebih dari 0, maka nilai mutlak X-nya tadi tetap X. Artinya, nilai mutlak dari 5 ya tetap 5. Kemudian nilainya 3. Nilai mutlaknya berapa? Nilai mutlak dari 3 ya tetap 3. Kemudian contoh yang 0. Nilai mutlak 0 berapa? 0 juga tetap. Kemudian yang min 2. Nilai mutlak dari min 2 adalah 2. Nah, tidak ada lagi negatifnya. Karena tadi kan nilai mutlak X yang kedua itu sama dengan min X jika X-nya kurang dari 0. X-nya min 2. Min 2 itu kurang dari 0. Berarti min 2. Nah, minnya ada 2 kali. Mungkin dari SMP sudah sering dengar nih, kalau min ketemu min jadinya positif. Nah, jadi nilai mutlak min 2 adalah 2. Kemudian contoh yang terakhir, nilai mutlak min 3 adalah 3. Jadi, konsep gampangnya mengingat nilai mutlak itu adalah selalu positif. Mau nilai di dalamnya itu positif, 0, negatif, hasil nilai mutlaknya selalu positif. Nah, Ibu harap bisa dipahami ya konsep yang pertama, nilai mutlak. Nah, untuk hari ini sampai di situ saja dulu karena ini pertemuan pertama. Tugasnya menyalin di buku catatan. Ibu minta disiapkan 1 buku catatan khusus matematika wajib. Silahkan disalin tadi apa saja yang bisa kalian tangkap dari video ini. Tidak perlu dipoto, nanti ada saatnya Ibu minta dikumpulkan buku catatannya. Silahkan diberi nama, kemudian mata pelajaran matematika wajib, kemudian hari dan tanggalnya silahkan ditulis. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, karena tadi awal kita berdoa, di akhirnya alangkah baiknya juga kita berdoa. Silahkan kalian baca surah Al-Asr. Ya, kemudian doanya, Rabbana anfa'na bima 'allamtana allazi yanfa'una wa zidna ilman walhamdulillahillazi ala kulli hal. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa kalian pahami dan bermanfaat untuk kehidupan kalian yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.